Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang saya kerjakan kemarin untuk menyelesaikan penilaian tengah semester saya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Untuk soal yang pertama, itu ada integral lipat 2. Untuk soalnya adalah hitunglah integral dari 4, batas atas 4 sama batas bawah 0, batas atas 2 dan 0, dan X pangkat 3 ditambah 3Y dx dy. Nah, untuk pembahasan yang pertama, kita ambil dari yang dalamnya dulu. Dalamnya dulu kita ambil, berarti si X pangkat 3 ini kita integralkan menjadi X, karena ini adalah integral X gitu, diintegralkan sama X. Jadi 1/3 tambah 1 X, si pangkat ini kita tambah 1 plus, nah ini kan 3Y diintegralkan ke variabel X, berarti 3XY dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 dy. Nah, sesudah kita menemukan integralnya, berarti kita tinggal masukkan saja si X ini dengan angka batas atas 2 dan batas bawah 0. Ini batas atas dulu ya, 2, X ganti 2, X ganti 2, tambah Y. Terus si ini kita masukkan batas bawahnya. X-nya diganti 0, X-nya diganti 0. Jadi hasilnya seperti ini. Kita jumlahkan menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, ini si tersisa Y, jadi si Y ini kita ganti saja menjadi batas atas 4 yang tadi, yang di luar itu. Bentar, maaf. Nah, kita tinggal ganti si Y-nya menjadi batas atas 4, atas 4, dan kita masukkan juga batas bawahnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dan untuk soal nomor 2, ada seperti ini dengan integral batas atas 4, 1, 1, 0, 4, 1, terus X pangkat 2 tambah Z, dx, dy, dz. Nah, untuk yang pertama kita samakan seperti yang soal sebelumnya. Kita ambil dulu dari yang terdalam ini. Nah, berarti si X2 ini, pangkat 2 ini, tambah Z ini kita integralkan ke variabel dx. X2 diintegralkan menjadi X pangkat 3/3. Si Z ini diintegralkan dari dx menjadi Zx. Nah, kita tinggal masukkan saja batas atasnya sama batas bawahnya, yang X-nya diganti gitu. Nah, ini kan X kita ganti 4 dan X kita ganti 1 untuk batas bawahnya. Menghasilkan seperti ini hasilnya. Nah, untuk seperti ini kita jumlahkan dari angka pecahan yang sama gitu. Nah, 4/3 dikurang 1/3 dan 4Z dikurang Z menghasilkan 63 ditambah 3Z. Nah, selanjutnya si 3Z ini kita masuk ke batas bawah dan batas atasnya yang 1 dan 0. Nah, 63 tambah 3Z ini kita integralkan ke dy. Itu kan tidak bisa. Nah, berarti kita tinggal masukin saja batas atas sama batas bawahnya gitu. 63 berarti kita ganti 1, Z-nya kita ganti 1, tinggal ganti 1, terus ini 0, kita masukkan tinggal 0. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Nah, kita tambahkan saja 63 tambah 3Z, hasilnya 66Z. Nah, 66Z ini karena bisa diintegralkan dengan dz, berarti kita integralkan saja menjadi 66Z pangkat 2/2. Nah, kita tinggal masukkan saja
batas atasnya dan batas bawahnya. Kita ganti Z-nya dengan batas atas dan batas bawahnya. Menghasilkan seperti ini hasilnya. Gitu. Dan untuk soal berikutnya, ada sebuah fungsi vektor dan diferensiasinya. Untuk soalnya adalah f t sama dengan e pangkat cos t kuadrat tambah 2t kuadrat i ditambah ln t kuadrat tambah 2t kuadrat c ditambah 8t pangkat 4k. Nah, untuk ininya tentukan df per dt. Nah, untuk rumusnya ada df per dt sama dengan df1 per dt tambah df2 per dt ditambah df3 per dt. Nah, berarti kita tinggal masukkan saja yang df1-nya adalah ini, df2-nya adalah ln ini, dan df3-nya ada ini begitu. Berarti kita tinggal cari aja yang f1 dan f2 f3-nya begitu. Nah, untuk f1-nya ada e cos ini, berarti tinggal kita ganti saja si cos ini menjadi u. Nah, berarti kita dapat u sama dengan cos t2 t kuadrat tambah 2t kuadrat begitu. Nah, untuk v-nya berarti kita ambil yang t kuadrat tambah 2t kuadrat begitu. Nah, untuk selanjutnya berarti kita tinggal menjumlahkan saja df1 per dt sama dengan df1 per dt dikali du per dv dikali dv per dt. Berarti kita tinggal masukkan saja df1-nya ada e pangkat u. Nah, untuk dv-nya, du-nya maksudnya du ya, ada cos t kuadrat ditambah 2t kuadrat. Nah, si ini kita turunkan dulu menjadi cosnya menjadi min sin, berarti ininya kita tinggal ganti menjadi v. Nah, untuk v-nya berarti ada t kuadrat ditambah 2t kuadrat, berarti kita turunkan lagi menjadi t kuadrat diturunkan menjadi 2t dan 2t kuadrat diturunkan menjadi 4t karena 4 kali maksudnya 2 kali 2 4. Nah, si 2 ini kita kurang 1 menjadi 1, berarti tinggal kita jangan tulis saja begitu. Nah, untuk df2-nya per dt ada ln t kuadrat ditambah 2t kuadrat. Berarti kita tinggal ganti saja si ininya menjadi u. Berarti u menghasilkan t kuadrat ditambah 2t kuadrat begitu. Berarti kita tinggal menjumlahkan saja df2 per dt dikali dv per dv dikali du per dt begitu. Nah, berarti si f2 kan ln, berarti ln kalau diturunkan menjadi 1 per u ya, berarti kita tinggal ganti saja si u-nya menjadi t kuadrat ditambah 2t kuadrat. Nah, untuk u-nya yang ini kita turunkan dari ini, berarti si t2 ini kita turunkan menjadi 2t ditambah 2t kuadrat menghasilkan 4t dari turunannya begitu. Berarti tinggal kita jumlahkan saja semuanya gitu. 1 per u berarti 2t ditambah 4t per u-nya kita masukkan yang ini tadi. Nah, begitu. Untuk J-nya seperti ini. Nah, untuk K-nya, df3-nya berarti df3 per dt sama dengan 8t pangkat 4. Berarti kita tinggal turunkan saja. Begitu. Berarti 4 kali 8 sama dengan 32. Berarti si 4 ini kita kurang 1 menjadi 3 begitu. Nah, untuk hasilnya menjadi E pangkat cos t kuadrat tambah 2t kuadrat min sin t kuadrat tambah 2t kuadrat dikali 2t ditambah 4t i begitu. Nah, untuk J-nya 2t tambah 4t per t kuadrat tambah 2t kuadrat ditambah 32t pangkat 3k begitu. Nah, untuk soalnya berarti kita sudahi sampai di sini begitu. Berarti kita tinggal masuk ke soal berikutnya. Nah, untuk soal selanjutnya kita ada sebuah gradien dengan titik sembarang ya. Nah, untuk soalnya ada A x y pangkat 4i ditambah 4x y kuadrat yz j ditambah 4xz kuadrat k begitu. Nah, untuk soal ini kita akan mencari gradiennya dulu gitu dengan titik 2, min 2, dan 2 begitu. Nah, untuk gradien kita menemukan rumus V begitulah. Nah, berarti tinggal kita mencari
dot dot per dot x-nya, dot per dot y-nya, dan dot per dot z-nya begitu. Berarti tinggal kita masukkan saja dot per dot x-nya kita masukkan ini gitu, x kuadrat x y pangkat 4 ditambah f 4 x kuadrat tambah y z ditambah 4 x z kuadrat i. Begitu juga pun dot per dot y-nya kita masukkan lagi yang ini. Begitupun juga dot per dot z-nya kita masukkan begitu. Nah, selanjutnya kita tinggal turunkan sesuai dengan dotnya begitu. Misalkan ini kan dot x ya, berarti kita turunkan xy4 xy pangkat 4 ini dengan dot x-nya begitu. Berarti menghasilkan turunan y4 begitu. Soalnya kan ini x-nya tuh kalau diturunkan menjadi satu ya. Jadi kita anggap tidak ada aja satunya begitu. Berarti tinggal y pangkat 4 begitu. Nah, 4x kuadrat ini kan bisa diturunkan, berarti kita turunkan saja. 2 kali 4, 8, berarti tinggal sisa 1 untuk pangkatnya. Berarti tinggal kita jangan tulis aja. Berarti tinggal sisa variabel y sama z-nya begitu. Nah, untuk ini pun juga sama, kita turunkan. Karena ini 4x kita turunkan menjadi 4, berarti z kuadrat kita tinggal tulis aja begitu. Begitupun juga berikutnya xy kita turunkan menjadi dot y menghasilkan 4x y pangkat 3, terus 4x kuadrat kita turunkan y kan tidak bisa, berarti tinggal kita tulis y nya kita hilangkan karena apa satu begitu ya. Terus kita z tinggal kita tulis ditambah ini kan 4x z kuadrat itu kan tidak bisa diturunkan ke y begitu. Berarti kita tinggal tulis 0 saja begitu. Nah, untuk dot per dot z-nya ini kan sama juga, nggak bisa diturunkan dengan z, berarti kita tinggal tulis 0 saja. Nah, untuk ini kan bisa ada z-nya tuh. Berarti kita tinggal turunkan saja ke dot z-nya begitu. Berarti menghasilkan 4x kuadrat y begitu. Ini juga sama kita turunkan. Berarti tinggal 2 kali 1 berarti 2, 2 dikali 4 berarti tinggal 8 xz begitu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal ganti saja variabelnya dengan titik yang ada di sini. Misalkan ini kan y pangkat 4 berarti y-nya kita tinggal ganti dengan min 2 gitu. Begitupun juga x kita ganti dengan 2, y min 2, z diganti dengan 2, begitupun juga seterusnya. X ganti dengan 2, y ganti dengan min 2, x ganti dengan 2, z ganti dengan 2, x ganti dengan 2, y ganti dengan min 2, ditambah x ganti dengan 2, z diganti dengan 2. Tinggal kita jumlahkan saja semuanya. 2 min 2 pangkat 4, 16. 8 kali 2 kali min 2 kali 2, 64 min 64. Berarti 4 kali 2 pangkat 2, 16 i berarti. Untuk j-nya 4 kali 2 kali min 2 pangkat 3 min 64, 4 kali 2 pangkat 2 kali 2 menghasilkan 32. Untuk j-nya seperti ini dan untukannya 4 kali 2 pangkat 2 kali min 2 min 32 ditambah 8 kali 2 kali 2 menghasilkan 32. Nah, untuk ini kita jumlahkan lagi menghasilkan 16 kurang 64 tambah 16 menghasilkan min 32i, min 64 ditambah 32 menghasilkan min 32 karena ini ada min 64 ditambah 32 kan min 32, berarti untukannya min 32 ditambah 32 kan 0, berarti kita tinggal jangan tulis saja, berarti hasilnya seperti ini untuk gradiensinya begitu. Nah, selanjutnya untuk divergensinya berarti tinggal kita memakai rumus divergensinya dari soal yang tadi. Nah, untuk rumus divergensinya ada v dot v.
v.v maksud saya begitu. Nah, berarti kita tinggal tulis saja dot per dot x nya yang i begitu. Nah, untuk dot per dot z-nya tinggal yang j, terus dot per dot z-nya kita tinggal masukkan yang k begitu. Nah, kalau udah dimasukkan seperti ini, berarti kita tinggal menurunkannya begitu. Nah, untuk dot x y kuadrat diturunkan ke dot x menghasilkan y kuadrat begitu. Nah, untuk j-nya juga sama, 4x kuadrat yz diturunkan ke y, berarti tinggal 4x kuadrat z begitu. Nah, untuk k-nya juga sama, 4xz kuadrat diturunkan ke z, berarti 2 kali 1 dikali 4. Nah, ini kan sisa 1, berarti tinggal kita jangan tulis saja. Jadi tinggal 8xz begitu. Berarti tinggal kita ganti saja si variabel-variabel ini dengan titik-titik yang ada di sini. Kayak tadi, y diganti dengan min 2, x diganti dengan 2, z diganti dengan 2, x diganti dengan 2, z diganti dengan 2, begitu. Nah, tinggal kita jumlahkan saja semuanya. Min 2 pangkat 2, 4, ditambah 4 kali 2 pangkat 2, kali 2, berarti 32, ditambah lagi 8 kali 2 kali 2, 32, sama dengan 68, begitu. Nah, untuk soal selanjutnya, kita tinggal mencari curl-nya, gitu. Nah, untuk rumus curl-nya, kita memakai matriks ordo dengan ordo 3 kali 3 begitu. Nah, tinggal kita masukkan saja I, JK. Nah, si I-nya berarti kita tinggal tulis dot per dot x dan ini I-nya x y pangkat 4. Begitupun juga j samakannya, kita tinggal masukkan saja j dot per dot y, terus bawahnya 4x pangkat 2 yz, dan untukannya dot per dot z, terus bawahnya 4x z kuadrat. Nah, gitu. Nah, untuk cara selanjutnya, berarti kita tinggal mencari IJK-nya. Nah, untuk mencari I, berarti kita tinggal tutup yang ini. Berarti kan sisanya yang ini ya. Nah, yang ini sisanya. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Berarti dot per dot y dikali dengan 4x z kuadrat dikurang dengan hasil dot per dot z dikali dengan 4x kuadrat yz. Nah, begitu. Berarti yang j-nya juga sama. Kita tutup yang sebelah sini kolomnya. Berarti yang sisanya ada yang ini, ini. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Dot per dot x dikali dengan 4xz kuadrat dikurang dengan ini. Dot per dot z dikali xy pangkat 4. Begitupun juga k-nya. Berarti tinggal kita tutup kolom k-nya. Berarti tinggal sisa kolom i dan j-nya. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Ini dengan ini dikurang ini kali ini. Begitu. Berarti dot per dot x dikali 4x kuadrat xz dikurang dot per dot y dikali x y pangkat 4 begitu. Nah, selanjutnya kita tinggal turunkan sesuai dengan dotnya begitu. Seperti ini. Ini kan dot y ya, 4x z kuadrat. Kalau diturunkan ke y itu kan nggak bisa karena nggak ada y-nya gitu. Berarti tinggal kita tulis 0 saja gitu. Nah, ini selanjutnya 4x kuadrat yz itu kan bisa diturunkan ke z, berarti tinggal kita turunkan saja menghasilkan 4x kuadrat y begitu. Nah, untuk j-nya juga sama, 4xz kuadrat turunkan ke x berarti menghasilkan 4z kuadrat begitu. Nah, ini juga sama, xy pangkat 4 diturunkan ke z itu kan nggak bisa karena nggak ada z-nya, berarti tinggal kita tulis 0 gitu. Nah, untuk k-nya juga sama, 4x
4x kuadrat xz kita turunkan ke x. Oh ini maaf ya, ini y, ini y ya. Nah, berarti kita tinggal turunkan saja 4x kuadrat YZ, turunkan menjadi 8x YZ begitu. Karena si X ini kita kalau turunkan dengan X berarti 2 kali 4, 8, berarti ini sisa 1. Kalau sisa 1 berarti kita tinggal jangan tulis saja begitu. Nah, selanjutnya ke XY pangkat 4 kita turunkan menjadi Y menghasilkan 4x Y pangkat 3 begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal ganti saja setiap variabel yang ada dengan titik yang ada di sini begitu. Berarti si X ini kita ganti dengan 2, Y-nya diganti dengan min 2, Z-nya diganti dengan 2, terus eh, X-nya diganti dengan 2, Y-nya diganti dengan min 2, Z-nya diganti dengan 2, terus X-nya diganti dengan min 2, X-nya diganti dengan 2, Y-nya diganti dengan min 2, begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan saja. 4 kali 2 kuadrat dikali min 2 menghasilkan min 32i, begitu. Terus jadinya 4 kali 2 kuadrat, itu kan 16. Nah, itu kan, terus kalinya kita tinggal jumlahkan lagi. 8 kali 2 kali min 2 kali 2 itu kan min 32. Nah, ini pun juga sama, 4 kali 2 kali min 2 pangkat 3 itu juga pun sama, min 32. Nah, 32 dikurang min, maksudnya dikurang 32 berarti kan 0. Berarti kita jangan tulis saja begitu. Berarti hasilnya seperti ini gitu. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang dimengerti. Karena saya juga masih dalam tahap belajar, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.